warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak SMP Sunan Giri Menganti, terutama kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Selamat datang di semester 2. Hari ini kita belajar IPA. Adapun materi kita hari ini adalah tentang struktur organisasi kehidupan. Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anakku, materi kita hari ini adalah sistem organisasi kehidupan. Tetap semangat ya, disiapkan semua alat tulisnya. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, diharapkan setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan urutan sistem organisasi kehidupan. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan pengertian tentang sel. Dan yang ketiga adalah memahami bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, berikut ini adalah urutan organisasi kehidupan. Seperti manusia ya, kita ambil dari yang paling besar yaitu organisme. Kita mundur ke belakang. Organisme kita ambil contoh adalah manusia. Organisme tersusun dari banyak sistem organ. Di situ gambarnya saya ambilkan adalah sistem pencernaan ya. Jadi manusia itu tersusun oleh banyak sistem organ. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem peredaran darah, dan lain-lain. Nah, sistem organ disusun oleh banyak organ. Misalnya dari sistem pencernaan itu organ yang menyusun apa saja? Ada usus besar, ada dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung. Nah, itu semuanya adalah organ. Kemudian kita kembali mundur lagi, organ tersusun dari banyak jaringan. Nah, di jaringan nanti disusun oleh banyak sel. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sel. Jadi, urutan organisasi kehidupan dimulai dari yang paling kecil adalah sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, kemudian membentuk organisme. Nah, kalau ini adalah pengertian secara rinci tentang urutan sistem organ tadi ya, dimulai dari sel, unit terkecil makhluk hidup, kemudian membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ membentuk manusia ya, atau sistem organ saling bekerja sama, satu sama lain memiliki fungsi dan kerja yang sama membentuk organisme. Organisme di sini kita ambil salah satu contoh yaitu manusia ya. Nah, ini adalah pengertian dari sel ya. Hari ini kita akan fokus mempelajari tentang sel. Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Ada sel eukariotik dan sel prokariotik. Kalau eukariotik yaitu sel yang mempunyai membran inti, sedangkan prokariotik sel yang tidak punya membran inti. Di sini contohnya sel eukariotik, contohnya adalah ada amoeba, alga merah, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Itu adalah sel yang memiliki membran inti. Sedangkan yang prokariotik yang tidak memiliki membran inti, contohnya adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Membran inti itu apa? Membran yang melapisi intinya, inti selnya. Jadi eukariotik berarti mempunyai membran inti, kemudian prokariotik yang tidak mempunyai membran inti. Jadi membran itu seperti pembungkus. Apakah itu organisme multiseluler dan sel uniseluler? Nah, kalau organisme multiseluler berarti makhluk hidup yang bersel banyak. Contohnya manusia, kucing, ikan, buaya, tanaman, lumut, dan sebagainya. Atau organisme yang sempurna ya. Kemudian kalau sel uniseluler itu makhluk hidup yang bersel satu. Contohnya ada Euglena, Paramecium, Amoeba, dan lain sebagainya.
Nah, di sini adalah bagian sel ya. Sel tersusun atas 3 bagian utama. Yang pertama adalah membran sel atau pembungkusnya. Jadi sel itu adalah pembungkus sel. Kemudian sitoplasma atau protoplasma. Sitoplasma atau protoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam sel itu tadi. Ya, kemudian inti sel. Jadi di dalam sel itu ada intinya. Jadi seperti otaknya, dia yang mengendalikan semua kegiatan yang ada di dalam sel, yaitu inti sel tadi ya. Jadi diingat-ingat, 3 bagian utama sel adalah membran, yaitu kulitnya, pembungkus, sitoplasma itu cairan yang ada di dalamnya itu, kemudian inti sel adalah yang bertugas sebagai pengatur semua kegiatan sel. Nah, berikut ini adalah struktur sel, gambar sel yang sudah diperbesar serta bagian-bagian sel atau organel sel. Di situ ada lebih jelasnya yang mana protoplasma, yang mana lisosom, ribosom, membran sel, inti sel atau disebut juga dengan nukleus, badan Golgi. Kalian amati gambarnya ya, bentuknya badan Golgi. Sedangkan untuk fungsi-fungsinya silahkan kalian simak pada buku kalian masing-masing. Yang ini adalah gambar sel tumbuhan. Bedanya apa dengan sel hewan? Ada beberapa perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Kalau sel hewan itu agak lentur atau ada beberapa yang membedakan organelnya, seperti kalau pada sel tumbuhan ini adalah memiliki dinding sel. Dinding sel itu yang sifatnya keras, kaku seperti kayu, jadi hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, tidak dimiliki oleh sel hewan. Jadi ada beberapa organel atau bagian yang memang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan juga oleh sel hewan. Nanti lebih jelasnya silahkan dilihat pada buku kalian masing-masing. Sel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, selain organel-organel lainnya, ini yang hanya dimiliki oleh di tumbuhan. Dinding sel. Dinding sel terbuat dari selulosa, tebal dan kuat. Fungsinya untuk melindungi dan menjaga bentuk sel. Kalau di sel hewan tidak ada dinding sel ya. Kemudian yang kedua, vakuola atau sentriol. Vakuola sentral ya, berisi cairan, protein, mineral dan cadangan makanan. Ini pun hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Di sel hewan tidak memiliki. Yang ketiga yang hanya dimiliki sel tumbuhan adalah plastida atau kloroplas ya, berisi klorofil atau zat hijau daun. Sedangkan kalau pada sel hewan tidak ada klorofilnya ya, sel hewan atau sel manusia itu sama. Sedangkan organel berikut ini adalah yang hanya ada di sel hewan. Contohnya adalah sentrosom ya, mengatur arah saat pembelahan sel. Ada lagi lisosom, menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna materi berbahaya dan organel tua. Yang ketiga adalah flagel atau alat gerak sel ya. Jadi ini adalah yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Bentuk-bentuk sel bermacam-macam. Ada yang berbentuk seperti bikonkav, ada yang berbentuk gelondong, ada yang berbentuk pipi berserabut, dan macam-macam itu adalah bentuk sel. Sedangkan kalau ini adalah bentuk sel tumbuhan ya, ada yang berbentuk tiang atau batang, kemudian ada yang bentuknya tidak beraturan, ada yang berbentuk pipa dan lain sebagainya. Memang sel ini tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata kita, jadi kita melihatnya harus dengan menggunakan mikroskop karena bentuknya sangat kecil ya. Jadi kalian jangan patah semangat untuk mempelajari sel. Baiklah anak-anak, tugas hari ini silakan kalian cermati, jangan sampai dilewatkan ya. Saya yakin kalian semuanya masih bersemangat
untuk tugas hari ini yaitu menggambar sel. Dipilih salah satu, boleh sel hewan ataupun sel tumbuhan. Silakan gambar di buku tulis saja, tidak masalah. Yang kedua, tuliskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau dari materi ini tadi kurang lengkap, kalian bisa melihat di LKS atau di buku paket. Untuk tugas yang ketiga yaitu tuliskan macam-macam organel sel dan fungsinya. Itu saja dari Bu Riza. Yang tadi materi kita hari ini tentang sel. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk penugasan silakan dikerjakan, jangan sampai ditunda-tunda. Tetap semangat ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup atau di FB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.